Selamat datang, di depan saya ada Samsung Galaxy S25 Plus baru dan saya akan unboxing serta melihat sekilas perangkat itu sendiri dan spesifikasinya. Jadi, kita buka. Yuk kita ambil. Wow, itu sangat cerah. Baiklah. Dan di sini kita memiliki jumlah terbatas dari aksesori yang termasuk dokumen dan kabel pengisi daya. Dan itu saja. Jadi perangkat kita. Dan itu adalah bezel itu tampak cerah. Nah, sekarang sudah menyala. Jadi ini mungkin sejujurnya selain warnanya terlihat hampir identik dengan generasi sebelumnya karena kenyataannya memang begitu dengan label harga baru. Jadi apa kata pepatah? Kemarin menentukan harga untuk besok. Itu akan sangat memadai untuk yang ini. Seluruh jajaran ini untuk lebih spesifik. Sekarang dalam hal tampilan di sini kita memiliki layar 6,7 inci yang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan yang Ultra. Melainkan dalam resolusi 14 lebih tepatnya 14+3+1 pixel, layar dinamis LTPO AMOLED dengan refresh rate 100 Hz, sertifikasi HDR10+ dengan kecerahan puncak 2 nanometer 100 nits. Meskipun tampaknya ini adalah kecerahan yang biasanya tidak Anda lihat. Sebagai perangkat yang maksimal secara default sekitar berapa ya? 800 nits atau sesuatu yang sejenis itu. Sementara kecerahan puncak seperti 2600 nits adalah untuk konten rentang dinamis tinggi. Dan kami ingin meluangkan waktu sejenak untuk menunjukkan level baterai yang sempurna. 69% bagus. Ngomong-ngomong. Jadi itu adalah tampilan. Ini mungkin akan menjadi peningkatan terbesar secara umum, hanya tampilan. Karena Samsung memang memproduksi sendiri. Dan ini terlihat cukup bagus. Mereka juga memiliki lapisan anti silau yang cukup tebal. Seperti yang bisa kamu lihat, ini adalah lampu studio di atas saya. Lihat bagaimana sebenarnya perbandingannya dengan ponsel lainnya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu besar, tapi itu terlihat. Jadi saya merasa di ponsel saya, latar belakang putih dari cahaya itu sedikit lebih terang. Tapi secara umum kaca yang sebenarnya tampak lebih gelap. Bagaimanapun, jadi tampaknya lapisan anti silau di sini adalah sebuah peningkatan, tapi kamu bisa melihatnya di sini, tampaknya itu tidak selalu berfungsi dengan baik. Dan warna dan resolusi layar. Dan semua hal itu jelas sangat bagus di sini. Sekarang, jika kita beralih ke bagian dalam, disitulah perangkat ini mulai terlihat kurang sebanding dengan harganya. Jadi perangkat ini harganya tanpa pajak, Waninawan. Tapi dengan pajak, jelas itu akan lebih seperti 11 atau 1200, sesuatu di sekitar itu. Jadi pada saat itu kamu membayar jauh lebih dari $1000 untuk sebuah, bahkan tidak lebih tinggi dari model ponsel yang tidak menawarkan apapun yang substansial. Misalnya, di bawah ini, yang ada di sini di bawah S25, bahkan bukan yang plus, mereka adalah ponsel yang hampir sama. Ukuran layar akan mempengaruhi daya tahan baterai karena itu, jadi apakah itu sepadan untuk dibayar $250 lebih? Mungkin tidak, saya akan bilang begitu. Dan saya akan membahas itu sedikit lebih lanjut dalam hal harga dan apa yang saya anggap berharga untuk uang yang dikeluarkan. Tapi bagaimanapun, jadi perangkat itu sendiri sebenarnya cukup tipis. Jadi saya tidak yakin apa yang mereka rencanakan untuk perangkat yang lebih ramping, karena yang ini sudah cukup ramping dari apa yang saya ingat sebelumnya. Jadi saya tidak yakin apakah mereka berencana untuk membuat ponsel setipis pisau cukur. Nah, satu hal yang membuat baterai ini, meskipun ramping dan tidak memiliki banyak manfaat, adalah jenis baterai baru berbasis silikon. Mereka masih menggunakan baterai lithium ion yang biasa. Nah, jadi perangkat ini memiliki baterai yang kecil, hanya 4,5 watt, yang diisi ulang dengan daya yang juga kecil, hanya 45 watt, ini tahun 2025. Ponsel mengisi daya pada 120 watt, dan Samsung di sini menjual ponsel seharga lebih dari $1000 yang masih mengisi daya pada hanya 45 watt, yang jelek, menyukai. Saya mencoba menjual ini kepada Anda, seolah-olah ini adalah anugerah Tuhan untuk Anda. Jadi, saya punya masalah dengan itu jelas.
Sekarang dalam hal pengisian daya nirkabel, lagi-lagi hanya 15 watt. Ponsel seperti OnePlus 13 mengisi daya nirkabel lebih cepat daripada ponsel ini dengan kabel. Ini benar-benar konyol di sini. Sekarang, jadi kita memiliki baterai kecil, pengisian daya yang lambat dibandingkan dengan kompetisi dalam hal watt yang digunakannya. Dalam hal prosesor yang menggerakkan perangkat ini adalah yang terbaik. Jadi ini adalah Snapdragon 8 Elite dengan 12 GB RAM sebagai satu-satunya pilihan dan 256 atau 512. 12 GB penyimpanan bawaan menggunakan UFS 4.0 yang mungkin berguna bagi Anda. Sebagai contoh, perangkat ini memiliki kemampuan untuk merekam video dalam format logaritmik, yang berarti 10 detik video akan memakan 200 MB penyimpanan. Anda bisa membayangkan betapa kecilnya itu akan menjadi semakin liar dan apapun yang lebih panjang. Jadi, tipe penyimpanan yang lebih cepat akan memungkinkan Anda untuk menyimpan rekaman itu ke penyimpanan Anda jauh lebih cepat dengan waktu pemrosesan yang lebih sedikit. Jadi itu adalah hal yang positif. Sekarang beralih ke kamera, kita memiliki kamera 50 megapiksel dengan aperture f1.8, lensa lebar 24 mm, kemudian kita punya kamera 10 megapiksel f2.4 aperture, lensa telefoto 67 mm, dan lensa ultra lebar 12 megapiksel f2.2 13 mm dengan sudut 120 derajat, dan itu bisa merekam 8K pada 30 frame, 4K pada 610 dan 1080p hingga 240 frame gerakan lambat. Dan di bagian depan kita memiliki kamera selfie, yaitu lensa lebar 12 megapiksel yang bisa merekam 4K 60 dan pada dasarnya mirip dengan kamera di belakang. Jadi, itu semua tentang kamera. Sekali lagi, kita tidak memiliki kamera di bawah layar. Kita hanya memiliki yang berlubang. Jadi, tidak ada perubahan yang signifikan di sini seperti yang saya katakan, hampir identik dengan model sebelumnya. Lensa-lensa baru ini, atau lebih tepatnya, desain di sekitar lensa-lensa ini benar-benar merupakan fitur yang ditempelkan. Jadi, Anda bisa mengambil pisau cukur dan mencopotnya. Seperti yang dilakukan Jerry Rig, semuanya bisa dilakukan. Ya, ini benar-benar bisa copot. Dengan banyak tenaga, tapi saya ingin menunjukkan bahwa mereka melakukannya. Jadi, sepertinya, Samsung mengambil semua ponsel lama mereka dan memutuskan, Anda tahu, mari kita buat perubahan, dan kemudian hanya menempelkan itu. Sebut saja warnanya cukup baik, dan kemudian menjual ponsel yang sama dengan AI, dengan harga premium. Sekarang, ketika kita membahas tentang AI, sekarang setelah saya menunjukkan itu adalah hal lain yang mungkin baik, mungkin tidak. Dan saya akan menjelaskan sedikit lebih dalam tentang itu. Jadi, ketiga model Samsung S25 yang berbeda dilengkapi dengan fitur AI. Ada banyak dari mereka dan mereka cukup bagus. Mereka memungkinkan Anda untuk melakukan pencarian web secara umum dan merangkum halaman web, beberapa di antaranya. Cukup cerdas, kecerdasan buatan, bersihan gambar seperti menghapus beberapa hal latar belakang yang tidak ingin Anda tampilkan. Dan banyak lagi cahaya lebar dari fitur-fitur AI. Nah, alasan saya sampaikan hal itu adalah karena meskipun ponsel hadir dengan itu dan dipasarkan seperti itu, pada akhir tahun 2025 Anda tidak akan memilikinya. Ya, sekarang Anda membeli ponsel ini dengan set fitur yang diiklankan kepada Anda sebagai AI, tetapi Anda membayar harga premium untuk sesuatu yang nantinya akan Anda perlukan untuk membayar langganan. Anda bahkan tidak tahu berapa banyak dari hal-hal itu yang akan Anda perlukan untuk membayar langganan, karena saya ragu semuanya akan dihapus sebagai AI karena beberapa dari fitur ini berjalan secara lokal di ponsel. Jadi mana yang akan berbasis langganan, mana yang tidak, berapa biaya langganannya. Jadi ya, kita tidak tahu jumlah yang cukup tentang hal-hal yang dipasarkan dengan ponsel itu. Dan saya merasa ini agak menipu untuk menjual sebuah ponsel memasarkan sebagai AI. Sementara Anda bahkan tidak tahu apa yang akan Anda hilangkan di tahun 2020 atau 2026. Pada dasarnya di awalnya, karena disitulah Samsung akan mengunci fitur-fitur ini di balik dinding pembayaran. Dan sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan mereka kunci di balik dinding pembayaran itu. Jadi saya ingin menekankan hal itu, seolah-olah Anda tidak peduli tentang AI. Mungkin lebih menguntungkan bagi Anda untuk memilih S24. Ponsel ini masih akan mendapatkan sekitar 7 tahun pembaruan, sekarang 6. Akan lebih murah daripada ini. Dan saya rasa satu-satunya hal yang mungkin kita hilangkan adalah AI, meskipun saya bahkan tidak yakin apakah mereka tidak akan menyertakannya. Jadi S24 juga yang berarti ini agak menjadi redundan. Jadi ya, seperti yang saya katakan, S24 mungkin menjadi pilihan yang lebih layak jika Anda tidak terlalu peduli tentang AI. Tetapi Anda tetap ingin merasakan pengalaman Samsung. Sekarang ketika berbicara tentang harga ponsel-ponsel ini, secara umum seluruh jajaran ponsel ini saya merasa harganya benar-benar sangat berlebihan. Ponsel ini harganya lebih dari $1 termasuk pajak. Ini menghabiskan biaya NACS termasuk pajak.
Dan ponsel ini juga dilengkapi dengan Snapdragon 8 Elite, baterai 6400 mAh yang bisa diisi daya dengan 80 watt, dan secara umum memiliki pengaturan kamera yang cukup baik. Tapi dari pengujian saya bisa bilang bahwa Samsung memang menghasilkan video yang lebih baik, itu tidak bisa ditawar di sini. Dalam hal foto, Tinubia melakukan pekerjaan yang cukup fantastis, tapi dalam hal video tidak begitu. Jadi itu dia. Seperti yang Anda lihat, ponsel ini akan terlihat cukup bagus. Saya akan menutup ini. Jadi kita memiliki tampilan yang cukup bagus, tanpa bezel, dengan tidak ada kamera yang dilubangi dimanapun di layar. Harga ponsel ini sangat menarik, pengaturan kamera yang cukup baik, dan secara umum ini adalah ponsel yang bagus, terutama untuk harga yang Anda bayar. Dan sejujurnya bagi saya tidak memiliki AI adalah sebuah keuntungan. Saya tidak benar-benar menggunakannya. Saya lebih suka melakukannya sendiri. Jadi ya, sekarang semoga keluhan ini bermanfaat bagi Anda. Dan jika iya, saya akan sangat menghargai jika Anda menekan tombol suka berlangganan, dan terima kasih telah menonton.